Bab 911/5 Lampu 10 Warna Bukit Parlemen. Dengan pikirannya yang berubah, Tang San segera membuat keputusan. Tanpa menahan napas, ketika dia sudah merasakan kesadaran ilahi Kaisar Tianyang Tianjing di belakangnya, dia langsung menyalakan merek garis keturunannya dari Kaisar Perak Biru Kekacauan. Dengan dukungan Yin dan Yang, energi kekacauan tiba-tiba meledak. Dari luar, tubuh Tang San langsung meledak menjadi kecemerlangan biru emas yang mempesona. Energi hidupnya sendiri mengalir keluar seperti ledakan. Pada saat itu, energi kehidupan yang dia keluarkan bahkan sebanding dengan ketika Suzu Guanghui membantunya membunuh Raja Kong Jing Huang. Di belakang Tang San, Kaisar Surgawi Tianyang yang paling dekat dengannya hanya merasakan energi kehidupan besar yang tak tertandingi memengaruhi tubuh dan kesadarannya. Kesadarannya hanya memindai Tang San, dan dia segera merasakan seluruh kesadaran. Mereka semua menjadi pusing, tetapi mereka nyaman yang tak terlukiskan. Kesadaran dirangsang oleh energi kehidupan yang aneh dan besar ini, dan ada perasaan tenggelam dalam sumber air panas, dan itu sedikit membaik. Energi kehidupan yang bahkan dapat meningkatkan kesadaran. Kaisar Tianyang Tianjing membuka matanya hampir seketika, dan cahaya yang kuat tak terhindarkan keluar dari matanya. Untuk sementara, dia bahkan kehilangan kesabaran, rona merah muncul di wajahnya. Wajahnya menjadi sedikit ilusi, dan kontur wajah sedikit berubah pada saat itu. Dan pada saat ini, reputasi berdengung rendah bergema di seluruh Dewan Pengadilan Leluhur, dan semua pilar surga Kaisar yang hadir menyala hampir seketika. Ya semua, tidak ada satupun yang hilang semua. Seluruh Dewan langsung berubah menjadi dunia yang luar biasa. Setiap pilar Kaisar surga meledak dengan sinar cahaya yang sangat kuat. Fluktuasi kesadaran yang kuat membuat kesadaran batin parlemen vertikal dan horizontal, dan bahkan gunung parlemen mulai sedikit bergetar. Dari luar, Parliamen Hill tiba-tiba menjadi terang, dan cahaya warna-warni membuat gunung besar di tengah halaman leluhur ini mekar dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, yang mengejutkan seperti keajaiban yang datang. Kesadaran spiritual yang besar meluas keluar, dan semua monster dan roh di istana leluhur melihat ke arah bukit parlemen seolah-olah mereka tersengat listrik dalam sekejap. Karena mereka semua merasa branding garis keturunan mereka sendiri terstimulasi. Satu demi satu sosok dengan cepat muncul di dalam Dewan Pengadilan Leluhur. Dengan nafas yang kuat, mereka adalah kaisar yang tinggal di istana leluhur. Pada saat ini, apakah itu kaisar iblis besar atau kaisar roh surgawi, ada ekspresi mengejutkan di wajahnya. Hal pertama yang mereka lihat adalah Tang San yang seluruh tubuhnya meledak dengan kecemerlangan emas biru. Pada saat ini, 8 duri di punggung Tang San menunjukkan kilau transparan. Para kaisar yang tiba semua merasakan makanan yang mereka terima, dan keterkejutan tak tertahankan untuk sementara waktu. Ketika beberapa dari mereka mencoba mendekati masa lalu, mereka diblokir oleh kekuatan yang kuat. Baru pada saat itulah mereka menemukan Kaisar Tianyang Tianjing di belakang Tang San. Cahaya biru emas juga mulai menyatu pada saat ini, memudar seperti pasang surut, tetapi semua pilar kaisar di dalam dewan masih menyala, dan aura pemanggilan yang memancar bahkan memiliki rasa urgensi. Tang San masih duduk bersila di tempat, aura kehidupan tubuhnya masih kuat, tapi itu jauh lebih buruk daripada saat meledak. Tingkat energi kehidupan yang luas dan luas itu sangat tinggi. Selain kaget, wajah hampir semua kaisar yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keserakahan. Jika energi kehidupan tingkat ini ditelan, apalagi apakah itu dapat meningkatkan kultivasinya sendiri, saya khawatir umurnya akan langsung meningkat 1000 tahun. Ekspresi Kaisar Surgawi Tianyang juga menjadi serius saat ini, dia pikir dia sudah cukup memperhatikan Tang San. Tapi sekarang sepertinya tingkat perhatiannya masih belum cukup. Jika Anda tahu ini akan terjadi, Anda seharusnya lebih siap. Tapi sekarang, akan sedikit merepotkan untuk menarik kaisar lain. Yang Mulia Tianyang, apa yang terjadi? Kaisar Iblis Mayat Hidup meledak dengan aura merah gelap, dan menatap Kaisar Tianyang Tianjing dengan mata terbakar. Setelah jatuhnya Kaisar Setan Kristal Besar, ini adalah yang memiliki kekuatan tempur paling kuat di Kekaisaran Tianyu. Dia juga salah satu dari sedikit kaisar yang dapat berbicara dengan Tianyang Tianjing secara setara. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan tenang, Jin Miaolin adalah patriark baru dari klan Pohon Emas Biru, dan dia datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya. Dia dibaptis oleh Kaisar Tianzu. Dia menerima warisan leluhur pohon. Setelah leluhur pohon pulih, dia harus jejak hidupnya diberikan kepada pemuda ini, sehingga dia dapat merangsang energi kehidupan leluhur.
Hanya dirangsang oleh kesadaran ilahi Huang Tianzu, dia harus memiliki jejak leluhur dalam dirinya, tubuhnya meledak. Itu bukan kekuatannya sendiri. Melihat Kaisar Tianzu yang mempesona, Kaisar Iblis Mayat Hidup sedikit menyipitkan matanya dan berkata, ternyata dialah yang memotivasi kekuatan leluhur pohon untuk membunuh Raja Kong Jing Huang, yang benar-benar luar biasa. Selamat, ke Tianyang. Yang mulia, Kekaisaran Kaya telah menghasilkan jenius lain. Tianyang Tianjing tersenyum ringan dan berkata, saya tidak bisa mengucapkan selamat. Bakatnya memang bagus, terutama kontrol energi kehidupan. Menurut pendapat saya, dia kemungkinan besar akan mewarisi mantel leluhur pohon dan menjadi pohon kecil. Leluhur, setiap orang telah merasakan tingkat kehidupan yang dia pancarkan. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, manfaatnya tidak hanya akan dibawa ke kekaisaran Richen kita, tetapi juga semua kaisar kita. Kaisar Iblis Abadi Besar mengangguk sedikit, dan dia secara alami merasakan sublimasi kehidupan yang pernah dirasakan Kaisar Tianyang Tianjing sebelumnya. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, meskipun mereka tidak sepenuhnya tidak mampu bertarung seperti klan rubah langit, mereka pasti memiliki tingkat bajingan yang sama. Tetapi kekuatan energi kehidupan ini terlalu membuat iri. Jika dia menjadi seorang kaisar, dia akan memadatkan energi kehidupan di istana leluhur di masa depan. Untuk semua kaisar yang ada, itu dapat dikatakan sebagai harta yang memperpanjang hidup. Untuk sesaat, mata para kaisar memandang Tang San, keserakahan mereka sedikit mereda. Antara monster dan roh, telah terjadi kontes rahasia, dan yang paling penting adalah membandingkan kekuatan keseluruhan dari kedua kaisar. Pada saat ini, baik klan monster dan klan roh telah mencapai konsensus tentang masalah Tang San Cheng Huang. Ini memang sesuatu yang menguntungkan kedua ras. Tianyang Tianjing berkata, dia belum memilih Kaisar Tianzu untuk dibaptis, tolong jangan ganggu dia. Kaisar yang hadir masing-masing menahan aura mereka, dan duduk berlutut di pilar kaisar masing-masing, tidak ada dari mereka yang pergi. Berjalan, bahkan tidak memikirkannya, bagaimana jika Jin Miaolin ini meledak dengan aura kehidupan pada level barusan. Napas kehidupan semacam itu memiliki efek pengasuhan pada alam kultivasi dan kesadaran spiritual mereka, yang sulit untuk ditingkatkan, ini tidak sebanding dengan harta jenius yang diketahui. Kaisar Tianyang juga tidak berdaya, tetapi Tang San diam-diam menghela nafas lega. Tentu saja dia bisa merasakan situasi di luar, dan itu juga situasi yang sengaja dia ciptakan. Ketika dia menemukan bahwa hampir sepertiga dari Kaisar Tianzu menyala karena dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Dan sebenarnya tidak mungkin baginya untuk memasuki Kaisar Tianzu selain Kaisar Kristal Tianzu untuk dibaptis. Bagaimana jika para kaisar itu menemukan identitas manusia mereka? Itu adalah masuknya kesadaran spiritual, dan tubuh tidak akan benar-benar masuk. Tubuh seseorang dapat disamarkan, dan nafas seseorang dapat disamarkan, tetapi kesadaran ilahi tidak dapat disamarkan. Alasan mengapa dia tidak ragu untuk merangsang energi kacaunya sendiri untuk membiarkan merek leluhur pohon meledakkan energi kehidupan asal pesawat adalah untuk menghindari kecurigaan. Jika hanya sebagian dari Kaisar Tianzu yang menyala karena dia, maka Kaisar Tianyang Tianjing pasti akan bertanya mengapa. Secara khusus, Kaisar Tianzu dari keluarga monster juga menyala, yang jelas tidak normal. Bab 912, mengejutkan halaman leluhur. Jika semua Kaisar Tianzu menyala, itu tidak akan menjadi masalah. Alasannya sangat sederhana. Apa yang saya keluarkan adalah nafas kehidupan nenek moyang pohon. Energi kehidupan yang sangat besar inilah yang telah diakui oleh semua Kaisar Tianzu, bukan saya. Dan aku masih muda, apa salahnya aku berpura-pura? Tentu saja, sebenarnya, apa yang sebenarnya menyebabkan semua Kaisar Tianzu bereaksi bukanlah energi sumber kehidupan para leluhur, tetapi energi kekacauan. Sebagai kekuatan asal alam semesta di awal alam semesta, energi kacau Tang San adalah yang paling didambakan oleh semua ras. Jadi ada reaksi yang begitu besar. Tapi tidak peduli apa, dengan cara ini, semua pilar kaisar menyala, yang berarti bahwa semua ras membutuhkan diri mereka sendiri. Undang kaisar lain untuk mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik. Biarkan mereka semua melihat bagaimana Anda dapat membantu mereka. Ini secara langsung membantu rencana percepatan Tang San selanjutnya. Ketika dia mengusulkan agar klan pohon emas biru mempertahankan posisi netral dan bersedia tinggal di istana leluhur untuk melepaskan energi kehidupan untuk membantu istana leluhur untuk lebih meningkat, halangan akan menjadi jauh lebih kecil.
Sama seperti saat ini, dia bisa merasakan nafas yang familiar, nafas Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak berbicara, matanya selalu tertuju pada Tang San, dan dia bisa melihat keberuntungan mengejutkan Tang San bahkan lebih. Ketika energi kehidupan meledak, dia benar-benar satu-satunya dalam hidupnya, keberuntungan yang sebanding dengan sinar emas dari Dewan Pengadilan Leluhur. Jika ada kaisar yang hadir yang mendukung pernyataan Kaisar Tianyang Tianjing Xiao Shuzu, itu pasti dia. Klan Pohon Emas Biru ternyata adalah sosok yang luar biasa, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu bahkan meragukan apakah Tang San adalah avatar dari kesadaran susu. Bagaimanapun, tingkat leluhur pohon berbeda dari mereka, itu telah diintegrasikan ke dalam pesawat, sangat sulit untuk mengatakan apakah itu dapat diubah menjadi klon untuk melindungi keluarga Pohon Emas Biru. Kaisar masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri, juga mengamati Tang San bersama, menunggu pilihan terakhirnya. Setelah Tang San merasakan aura tenang dari dunia luar, dia membiarkan kesadaran ilahinya mekar lagi, langsung menuju ke pilar Kaisar Kristal tertinggi. Begitu kesadarannya dilepaskan, semua kaisar yang hadir segera merasakannya. Ketika para kaisar mengetahui bahwa dia telah memilih pilar Kaisar Kristal tertinggi, meskipun mereka terkejut, mereka juga merasa itu adalah hal yang biasa. Lagi pula, semua Huang Tianzu memiliki perasaan terhadap Tang San, bagaimana mereka memilih. Tentu saja pilih yang tertinggi. Kaisar Tianzu tertinggi secara alami akan memberi mereka manfaat terbesar. Bahkan Tianyang Tianjing Huang tidak bisa menahan anggukan, ini adalah pilihan yang baik. Meskipun Kaisar Setan Kristal Besar adalah dari klan naga, dia adalah jenis kaisar unik yang tidak memiliki warisan. Kaisar semacam ini sebenarnya adalah Kaisar Tianyang Tianjing, meskipun dia adalah mutasi dari esensi bunga liang, dia sebenarnya telah meninggalkan kategori esensi bunga liang. Kekuatannya sendiri sangat kuat. Kaisar Setan Kristal, mantan Kaisar Setan Rusa 7 warna berada di level ini. Meskipun agak berisiko untuk memilih Kaisar Tianzu dari Kaisar Setan Kristal untuk dibaptis, jika berhasil, manfaat yang dapat diperoleh pasti besar. Terlebih lagi, karena Great Crystal Demon Emperor tidak memiliki warisan ras, karena dia telah dipanggil sebelumnya, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Betapa kuatnya Kaisar Iblis Kristal dulu, semua kaisar yang hadir secara pribadi telah memverifikasinya. Mereka bahkan iri pada Tang San saat ini, Kaisar Tianzu setinggi 600 meter. Satu-satunya dalam sejarah. Dan ketika kesadaran Tang San bersentuhan dengan Kaisar Kristal Tianzu, hampir pada saat berikutnya, kesadarannya ditarik. Di atas tubuh utama Tang San, lampu kristal juga menyala. Segera setelah itu, naga kristal besar yang melingkar di pilar langit Kaisar Kristal tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya berkilau keluar, menyelimuti tubuh Tang San, benar-benar menarik tubuhnya dan terbang lurus ke atas di puncak pilar Kaisar Kristal, biarkan dia duduk di sana bersila. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh nafas pilar Kaisar Kristal. Ini adalah keberhasilan tak terelakkan dari pembaptisan Kaisar Tianzu. Kaisar yang hadir terkejut lagi. Situasi seperti ini juga telah terjadi sebelumnya, dan kaisar dari garis keturunan langsung yang pernah diakui oleh kaisar keluarganya sendiri, akan ada perlindungan seperti itu. Tapi apa keberadaan Crystal Demon King? Itu adalah kaisar pertama di masa lalu, jadi dia sangat mengenali patriark klan Pohon Emas Biru ini. Ini membuat status Tang San di hati para kaisar ini naik sedikit lagi. Di Istana Leluhur, dua kaisar paling misterius adalah Kaisar Setan Kristal dan Kaisar Tianyang Tianjing. Meskipun ada legenda tentang Tianyang Tianjing Huang, dia hanya membuat sangat sedikit tembakan nyata, dan sebagian besar waktu, dia memberi orang perasaan kabur. Tidak benar. Saya khawatir hanya Kaisar Langit Berawan yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dia. Dan kemampuan Kaisar Iblis Kristal bahkan lebih tidak terduga, dan hampir tidak ada batas atas replika yang kuat. Kaisar Setan Kristal tidak pernah membunuh kaisar lain, tetapi hampir semua kaisar telah dikalahkan olehnya, dan tidak ada yang tahu di mana batas sebenarnya. Dan kekuatannya juga dikonfirmasi oleh Kaisar Tianzu sepanjang 600 meter setelah kematiannya. Siapa yang tidak ingin dibaptis oleh Kaisar Tianzu? Jika ini dapat memperoleh kemampuan duplikasi ini, itu pasti akan menjadi lebih kuat, dan itu pasti akan menjadi eksistensi teratas di antara para kaisar. Tapi klan Pohon Emas Biru jelas tidak termasuk dalam daftar ini. Klan Pohon Emas Biru tidak pandai bertarung. Semua orang tahu bahwa bahkan jika Kaisar King Kong Tianjing mati, itu tidak akan mengubah pandangan mereka.
Raja jiwa disaksikan oleh matanya sendiri, dan tubuh Raja King Kong diledakkan. Menurut pendapatnya, pasti nenek moyang pohon yang memberi King Kong King Jing Huang terlalu banyak energi kehidupan, tetapi dia tidak tahan, jadi dia jatuh. Klan pohon emas biru pandai dalam energi kehidupan, jadi bagaimana jika ada satu kemampuan menyalin lagi? Dapatkah energi kehidupan mendukung kemampuan untuk bereplikasi? Ini benar-benar berbeda dari Kaisar Iblis Kristal asli. Namun meski begitu, itu tidak mempengaruhi kekaguman mereka pada Tang San saat ini. Tubuh jatuh di pilar Kaisar Kristal, hati Tang San tiba-tiba menjadi tenang. Dengan begitu banyak kaisar berkumpul, sejujurnya, hatinya penuh ketakutan dan kewaspadaan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, situasi di depannya adalah sedikit pengetahuan baginya, dan dia bahkan tidak bisa berlari. Karena itu, ia juga sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pada saat ini, persetujuan Kaisar Kristal Tianzu tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi terbaik dari identitasnya. Kristal di dalam tubuhnya berubah menjadi merek, memancarkan aura yang membakar. Tang San sudah merasa bahwa tubuhnya sepertinya terhubung dengan pilar surga Kaisar Kristal di bawahnya. Ada interaksi energi antara merek kristal dan Kaisar Tianzu. Ini awalnya adalah pilar Kaisar dari Raja Iblis Kristal, dan Jingjing menerima kekuatan yang pernah dia miliki. Ayah, ayolah. Mengikuti panggilan Jingjing, kesadaran Tang San tersedot ke dalamnya. Tang San hanya merasa bahwa kehendak spiritualnya telah menjadi kental, dan sekitarnya berubah menjadi dunia kecemerlangan yang tak tertandingi. Sama seperti ketika dia mendaki Crystal Secret Mountain, ada tanah sebening kristal di bawah kakinya, dikelilingi oleh kecemerlangan ilusi. Dan Jingjing berdiri di depannya dengan indah. Pada saat ini, mata Jingjing berkilat dengan nostalgia, melihat pemandangan di sekitarnya, dia tampak sedikit sedih untuk sementara waktu. Tang San tidak berbicara, hanya menatapnya diam-diam. Jika saya menyuntikkan energi kehidupan pohon leluhur ke dalam diri Anda, ditambah energi kekacauan, apakah itu dapat membantu Anda benar-benar bangkit kembali? Tanya Tang San. Jingjing mengangguk dan berkata, itu mungkin. Bagaimanapun, kemampuan bawaan asli saya adalah untuk menyalin. Ini seperti saya menyalin ingatan saya dan segalanya, dan dilahirkan kembali di sisi Anda. Saya sudah dilahirkan kembali, hanya saja mengandalkan tubuh Anda. Jika Anda bersedia membantu saya dengan Key of Chaos, bukan tidak mungkin untuk benar-benar bangkit kembali. Dan saya harus dapat segera memulihkan kekuatan saya sebelumnya. Bab 913, percayalah pada pilihanmu. Sebelum Tang San dapat berbicara, dia sudah melanjutkan, tapi ini bukan yang saya inginkan. Bagaimana dengan kebangkitan? 3000 tahun lagi, saya masih tidak bisa menyingkirkan belenggu pesawat ini, dan tidak bisa menyingkirkannya, pengikisan waktu yang kejam. Jadi, aku sudah memutuskan untuk pergi bersamamu, dan tentu saja aku selalu bersamamu. Ayah, aku mengandalkanmu. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, senyum kembali ke wajahnya. Tang San balas tersenyum, aku percaya pada pilihanmu, itu yang benar. Yah, kurasa juga begitu. Ayo, ayah, bersiaplah untuk dibaptis oleh Kaisar Tianzuku, kata Jingjing sambil tersenyum. Tang San berkata dengan terkejut, bukankah lebih baik menerima merek garis keturunanmu secara langsung? Jingjing berkata dengan bangga, sesederhana itu. Jangan lupa, saya pernah menjadi kaisar pertama, dan kekuatan yang saya tinggalkan di Kaisar Tianzu, apakah sesederhana menerima merek saya sendiri? Saya merek Anda akan meningkat ke tingkat puncak urutan ke-11 saat Anda menyerap kekuatan di sini, dan itu tidak akan kalah dengan garis keturunan super Anda. Tetapi Anda juga dapat dibaptis dengan kekuatan saya. Keuntungan terbesar adalah Anda dapat menggunakannya secara langsung. Kemampuan penyegelan saya, penyalinan saya kemampuan tidak terlalu penting bagi Anda. Saya akan memberikan semua bakat penyegelan kepada Anda. Bakat penyegelan saya adalah semacam keterampilan spiritual dalam arti tertentu. Inilah yang bisa saya lakukan dasar untuk menjadi kaisar pertama. Faktanya, itu lebih efektif daripada menyalin. Anda akan memahami keajaiban segel saya setelah mewarisi segel saya. Dengan itu, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang konflik antara berbagai tanda garis keturunan di tubuh Anda. Dan seterusnya, ini juga akan sangat bermanfaat bagi kamu untuk menjadi kaisar di masa depan. Oke, Tang San tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada Jingjing, dan duduk di tempat dengan lutut disilangkan. Jingjing berjalan ke arahnya dan duduk. Perlahan buka lengan Anda,
telapak tangan ke atas, dengan gerakan menarik. Segera, kristal di sekitarnya meledak seketika, dan kecemerlangan yang menyilaukan menerangi seluruh dunia. Kesadaran spiritual yang kuat membasuh dan membaptis seperti badai. Mencuci kesadaran Tang San. Banyak pengetahuan juga diteruskan bersama dengan jejak. Tang San mulai merasakan kekuatan sejati milik Jingjing. Tubuh Tang San di pilar kaisar kristal mulai memancarkan kecemerlangan seperti kristal, seolah-olah dia juga telah berubah menjadi patung di pilar kaisar kristal. Kaisar Tianzu meledak dengan cahaya sebening kristal, terus-menerus membasuh tubuhnya. Kaisar Tianyang Tianjing sudah berdiri dari tanah saat ini. Ada seorang kaisar di sampingnya, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, memancarkan aura yang sangat dingin. Tianyang, akankah kristal berubah dengan kekuatannya? Saya selalu merasa bahwa dia sangat kuat dan tidak mudah mati. Kaisar, yang mengeluarkan napas dingin, berkata kepada Tianyang Tianjing Huang. Tianyang Tianjing menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dia telah hidup selama 3.000 tahun. Meskipun kekuatan kita kuat, tahun-tahun itu kejam. Apa yang bisa kita lakukan adalah memperpanjang kekuatan hidup kita. Dia sudah di antara semua kaisar. Dia telah ada untuk waktu yang lama. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia memiliki cara lain untuk dibangkitkan. Waktu adalah kekuatan yang paling menakutkan, dan pembaptisan 3.000 tahun tidak semudah itu. Anda dan saya bekerja sama, Yin dan Yang kami saling melengkapi, dan sulit untuk mengatakan apakah kita dapat hidup selama 3.000 tahun di masa depan. Terlebih lagi, dia hanya kekuatannya sendiri. Saya akui bahwa dia sangat kuat, tetapi jika dikatakan bahwa dia dapat menahan tahun, dia tidak dapat melakukannya. Bahkan jika itu adalah leluhur pohon, dia akhirnya memilih untuk berasimilasi dengan langit dan bumi. Ini mengendalikan energi kehidupan seluruh pesawat, dan itu tidak dapat melanjutkan hidupnya. Itu tidak dapat benar-benar dibangkitkan. Meskipun kristal itu kuat, itu tidak pada tingkat yang sama dengan leluhur pohon. Pergilah. Bagaimanapun, leluhur pohon adalah satu-satunya keberadaan yang memiliki potensi untuk menciptakan alam abadi. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana perasaanmu tentang pria kecil dari klan pohon emas biru ini? Bagus sekali. Bahkan lebih baik dari yang aku nilai sebelumnya. Energi kehidupan yang baru saja dia keluarkan telah melebihi tingkat kekuatan hidup leluhur pohon yang saya rasakan pada leluhur pohon. Pemulihan leluhur pohon kali ini dan dia pasti memilikinya, ada hubungannya dengan itu, dan pada saat yang sama itu telah memberinya banyak kekuatan yang tidak dimiliki oleh klan pohon emas biru biasa. Saya pikir ide netral yang dia ajukan mungkin adalah kehendak para leluhur. Hanya dengan cara ini, klan pohon emas biru itu sendiri adalah harta karun dan ras yang tidak pandai bertarung kemungkinan akan ada lebih baik. Tidak apa-apa jika kamu pikir itu bagus, aku percaya penilaianmu. Sambil berbicara, dia mengulurkan telapak tangan putih di bawah jubah hitam dan menempelkannya ke telapak Tianyang Tianjing Huang. Halo samar tiba-tiba muncul di antara keduanya, membuat napas mereka tampak sedikit lebih dalam. Di benua peri, sekarang ada 8 kaisar di klan monster, dan 6 di klan roh. 10 dari 14 kaisar berada di istana leluhur. Apalagi di sisi klan monster sudah lengkap. Keenamnya hadir. Di sisi klan monster, Raja Iblis Mayat Hidup Agung, Raja Iblis Agung Rubah Surgawi, Raja Iblis Agung Macan Putih, dan Raja Iblis Agung Jingfeng ada di sini, dan Raja Iblis Agung lainnya berada di kota utama mereka sendiri. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berada di pilar surga Kaisar sendiri, dan dia juga menatap Tang San di pilar surga Kaisar Kristal. Untuk beberapa alasan, melihat sosok biru, dia selalu memiliki perasaan aneh. Sedikit akrab. Kota Kerry, lingkaran perak mereda, dan Tuan Muda Mei mengakhiri hari pelatihannya. Sejak dia bergabung dengan garis keturunan Phoenix Api Undead, kultivasinya telah berkembang sangat cepat. Pemahaman ruang, pemahaman kelahiran kembali nirwana dari Phoenix Api Abadi meningkat dari hari ke hari. Namun, dia sedikit bosan baru-baru ini, terutama karena pria itu sudah lama tidak kembali. Saya tidak tahu apa yang saya sibuk dengan. Apalagi, hari-hari merekrut kerabat dengan seni bela diri semakin dekat. Pengadilan leluhur datang lusa kemarin untuk menyampaikan pesan padanya. Kali ini, karena banyaknya ras yang terlibat dalam kontes seni bela dirinya, bahkan roh dan monster dari kerajaan Richen harus berpartisipasi. Jadi saya berharap dia bisa pergi ke istana leluhur dan melaksanakannya di istana leluhur. Tentu saja, Tuan Muda Mei tidak mau, jadi dia langsung menolak.
Dia tahu betul bahwa di kota Keri, Tang San bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Tempat ini berbatasan dengan laut, bahkan jika ada bahaya, Tang San dapat menggunakan kekuatan Samudra Biru yang tak berujung untuk melarikan diri. Tetapi di istana leluhur, itu sangat merepotkan, dan keberadaan sejumlah besar kaisar adalah masalah terbesar. Namun, terakhir kali dia mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat dengan identitas lain, tetapi dia menolak untuk menjelaskan secara misterius. Ini menjijikkan, menyembunyikannya dari orang-orang. Tidak kembali begitu lama, ketika dia kembali, saya pasti akan memberinya pandangan yang baik. Sambil berpikir keras, mau tak mau aku memikirkannya. Kenapa dia belum kembali? Tidak ada yang akan terjadi. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa ada insiden besar di Kekaisaran Richen, dan seorang kaisar meninggal. Jatuhnya Raja Kong Jinghuang pasti akan menjadi pukulan besar bagi kekaisaran kaya. Itu juga membuat persaingan memperebutkan tahta kaisar berikutnya semakin ketat. Tentu saja, dia juga merindukan Cheng Huang. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa fragmen memori selalu berkumpul di benaknya. Dengan peningkatan kesadaran spiritual, ketika hubungan dengan pedang ilahi Sura menjadi lebih dekat dan lebih dekat, perasaan ini menjadi semakin jelas. Karena itu, begitu dia menjadi kaisar, dia kemungkinan akan dapat mengingat lebih banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sebelumnya. Bisa juga memikirkan dia dan kehidupan masa lalunya. Dia masih menantikannya. Dia terutama ingin tahu bagaimana dia bersamanya di kehidupan sebelumnya. Tuan Muda Mei juga bertanya kepada Tang San tentang hal ini, tetapi Tang San tidak banyak bercerita padanya. Karena Tang San memberitahunya bahwa sejak dia menjalani kehidupan baru, dia harus merasakan keindahan hidup ini. Ketika saya bisa mengingatnya, saya secara alami akan mengingatnya. Mereka saling mencintai di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia tidak ingin menggunakan ikatan kehidupan sebelumnya untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Itu tidak adil baginya. Bab 914, Telepon. Sisi manusia telah berkembang sangat baik baru-baru ini, klan raksasa laut dan klan pohon Haiti masih sangat kuat, dan pulau-pulau besar mulai terhubung. Meskipun tidak ada lagi imigran manusia yang lewat sekarang, persiapan sudah dimulai. Ketika waktunya tepat, lebih banyak orang dapat beremigrasi. Orang-orang yang sudah berada di pulau itu sekarang dapat dikatakan hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Satu-satunya hal yang masih kurang sekarang adalah metode kultivasi yang dimiliki manusia. Tang San keluar kali ini untuk mencari ide. Ketika dia kembali, pasti ada jalan. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Terakhir kali saya kembali, itu hanya kembalinya kesadaran saya, yang berumur pendek. Tidak ada yang baik. Memikirkan hal ini, wajah cantik Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, rasa rindunya benar-benar buruk. Setelah kompetisi ini diselesaikan, dia pasti tidak akan diizinkan keluar lagi. Setelah lama pembaptisan yang tidak diketahui, kesadaran Tang San di Kaisar Kristal Tianzu berangsur-angsur kembali sadar. Dia memiliki status dewa, kesadarannya sangat stabil, dan dia sangat jelas tentang hal-hal yang diberikan Jingjing kepadanya. Merek kristal juga telah berubah, merek kristal asli sangat rendah di antara semua merek garis keturunan, dan Jingjing sedang tidur di dalamnya. Tapi sekarang merek kristal telah berubah menjadi segi enam, memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan merek tersebut memiliki pola berbentuk naga di atasnya. Memancarkan kilau kristal yang aneh. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah bahwa peringkat merek garis keturunannya sendiri telah benar-benar berubah. Awalnya, Kaisar Kekacauan Perak Biru adalah yang pertama, dan kemudian dua garis keturunan super transformasi Jinmeng. King Kong Liger yang sebelumnya terintegrasi dengan King Kong Jinghuang berada di posisi ketiga. Lalu ada mata konsonan, perubahan merak, dan perubahan waktu. Tapi sekarang, tempat pertama adalah Kaisar Perak Biru Kekacauan, tetapi tempat kedua bukan lagi transformasi Jinmeng, tetapi merek garis keturunan transformasi kristal heksagonal. Kristal berubah menjadi detik. Maksudnya itu apa? Artinya kekuatannya sendiri masih di atas dua garis keturunan Super Jinmeng Bian dan King Kong Liger. Garis keturunan super nyata, seperti yang diharapkan dari Anda. Layak menjadi kaisar pertama. Tanpa menggabungkan garis keturunan lainnya, Crystal Cheng telah menjadi eksistensi kedua setelah Chaos Blue Silver Emperor. Kaisar Perak Biru Kekacauan adalah eksistensi yang dapat meningkatkan semua tanda garis keturunan,
dan 2 Qiyin dan yang dapat diberikan kepada merek garis keturunan lainnya. Dalam arti tertentu, ini bukan hanya nomor 1, tetapi juga inti. Dan sekarang, selain itu, merek garis keturunan terkuat ternyata adalah perubahan kristal. Apakah itu hanya kekuatan segel? Setelah menyadari kemampuan Tang San untuk menyegel Kaisar Setan Kristal Besar, Tang San sudah mengerti bahwa itu memang keterampilan ilahi. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika menggunakan indera ilahi untuk menyerang, kebanyakan dari mereka adalah dampak langsung, atau dikendalikan oleh kekuatan indera ilahi. Namun, keterampilan kesadaran ilahi dari Kaisar Setan Kristal Besar ini seperti keajaiban transformasi kesadaran ilahi, dan itu adalah kemampuan yang sangat ajaib. Karena bakat segel ini dilemparkan melalui kesadaran, itu bisa digunakan di mana saja. Anda dapat menyegel orang lain, Anda juga dapat menyegel diri sendiri, menyegel artefak, dan bahkan menyegel indera ilahi lainnya saat Anda membutuhkannya. Banyak sekali perubahan yang bisa dilakukan. Ayah, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasakan perubahannya? Suara Jingjing terdengar. Ya, saya merasakan perubahan saya sendiri, tetapi saya tidak sepenuhnya memahami perubahan dalam merek garis keturunan. Apakah Anda memiliki kemampuan lain? Tanya Tang San. Jingjing tersenyum dan berkata, jika mereka bertanya kepada Anda, kekuatan apa yang Anda dapatkan dari Kaisar Tianzu saya? Anda dapat memberitahu mereka bahwa itu adalah pemanggilan. Memanggil. Tang San membeku sejenak, apa artinya ini? Jingjing dengan bangga berkata, Anda memiliki begitu banyak garis keturunan, jika saya hanya salah satunya, bagaimana saya bisa mencerminkan kepentingan saya? Anda akan tahu ketika Anda melihat ke belakang. Tidak hanya akan memperkuat Anda, tetapi juga akan menjadi garis keturunan Anda. Branding adalah penyamaran terbaik. Oh, Tang San hendak bertanya dengan hati-hati, tetapi cahaya kristal di sekitarnya tiba-tiba runtuh, seperti gelas kristal yang tiba-tiba meledak, dan kesadarannya juga dikeluarkan, langsung kembali ke tubuhnya. Cahaya kristal melonjak ke langit, menyebabkan semua kaisar yang sedang bermeditasi membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan, dan melihat ke arah pilar Kaisar Kristal. Di bagian atas pilar Kaisar Kristal, tubuh Tang San tidak lagi transparan, tetapi kembali ke penampilan fisiknya. Adegan aneh terjadi pada saat ini, Tang San tampak seperti biasa, tetapi Kaisar Kristal Tianzu memiliki perubahan yang aneh. Naga kristal besar yang melingkari pilar itu sendiri tampaknya telah menjadi hidup. Itu bergoyang di sepanjang pilar Kaisar Kristal dan naik ke langit. Itu benar-benar melayang di atas Dewan Pengadilan Leluhur, dengan fluktuasi energi yang aneh, melingkari Kaisar Kristal Pilar. Melihat adegan ini, para kaisar yang hadir semua terkejut. Ada banyak orang kuat yang telah dibaptis oleh Kaisar Tianzu, dan kaisar-kaisar ini juga pernah mengalaminya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya perubahan seperti itu terjadi. Bagaimana mungkin Kaisar Tianzu tampak hidup? Tetapi pilar Kaisar Kristal harus berbeda di hati mereka, karena ini juga merupakan pilar kaisar pertama dalam sejarah yang mencapai 600 meter. Naga kristal raksasa itu melingkar beberapa kali sebelum menukik tiba-tiba, menyerang langsung ke arah Tang San di puncak pilar Kaisar Surga. Tubuh Tang San langsung meledak menjadi kecemerlangan kristal yang mempesona, dan saat berikutnya, naga kristal besar itu bergegas ke tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada naga kristal di Kaisar Tianzu, tetapi tubuh Kaisar Tianzu masih jernih, dan auranya tidak berubah. Apa yang terjadi di sini? Semua kaisar tidak bisa membantu tetapi bingung. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing memandang Kaisar Iblis Tianhu dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Kaisar Iblis Tianhu tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Segala sesuatu tentang Kaisar Iblis Kristal tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Mari kita tanyakan pada Patriark Jin ini. Fluktuasi energi di tubuh Tang San berangsur-angsur mereda, semuanya kembali normal, dan dia perlahan membuka matanya. Ayo, Kaisar Tianyang memberi isyarat padanya. Tang San melompat dari pilar Kaisar Kristal, dan muncul kembali di depan para kaisar. Satu demi satu kesadaran ilahi mengamatinya tanpa basa-basi, seolah-olah dia ingin melihat seluruh pribadinya. Tetapi energi kehidupan di tubuh Tang San sangat kaya, seolah-olah itu adalah harta surga dan bumi yang tak tertandingi. Terlepas dari energi kehidupan yang murni dan besar, mereka tidak dapat merasakan apapun dari Tang San. Apa yang tidak bisa dilakukan Tianyang Tianjing Huang sebelumnya, secara alami tidak mungkin dilakukan. Hanya perasaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang sedikit berubah.
Setelah menerima pembaptisan pilar surgawi Kaisar Kristal dan sebelum energi kehidupan mekar di tubuhnya, kekayaan Ki mengerikan Tang San banyak mereda. Rasa dunia seperti itu. Menerima pembaptisan Kaisar Kristal Tianzu, apa yang kamu rasakan? Langit bumi Jinghuang di samping Tianyang Jinghuang bertanya dengan tidak sabar. Tang San tertegun sejenak, lalu berkata dengan agak bingung, saya melihat seorang wanita dalam gaun putih panjang, sangat mirip manusia dan cantik. Kemudian dia sepertinya mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi saya juga memiliki beberapa yang tidak dapat saya dengar, itu jelas, itu sangat kabur, aku merasa dia menanamkan sesuatu dalam diriku. Aku tidak tahu berapa lama sebelum aku bangun, barusan. Sesederhana itu, Kaisar Langit Berawan Duniawi bertanya dengan curiga. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, itulah yang saya rasakan. Dia memiliki status dewa, dan bahkan jika dia berbohong di depan para kaisar ini, tidak mungkin bagi mereka untuk membedakannya. Tianyang Tianjing berkata, setelah pembekalan selesai, Anda harus memahaminya dengan baik, itu akan sangat membantu Anda. Lihat apa yang dapat Anda alami, dan jika Anda membutuhkannya, Anda dapat bertanya kepada kami kapan saja. Saya sarankan Anda tanya jawab pertama setelah tanya jawab. Jangan terburu-buru untuk kembali, tinggal di istana leluhur untuk sementara waktu. Jika ada kebutuhan untuk bantuan, kami dapat membantu Anda tepat waktu, mengerti? Petik 2, Bab 915, masih diperiksa. Ya, terima kasih Yang Mulia, kata Tang San dengan hormat. Meskipun Jingjing telah memberitahunya bahwa dia bisa memberitahu kaisar-kaisar ini bahwa kekuatan yang dia dapatkan dari Kaisar Iblis Kristal Besar sedang dipanggil, Tang San tidak ingin memberitahu mereka sekarang. Semakin sedikit dia berkata, semakin baik, dan biarkan mereka menebak sendiri. Tianyang Tianjing Huang berkata, karena Anda telah menyelesaikan pembaptisan Kaisar Tianzu, maka langkah selanjutnya adalah pembekalan. Pembekalan harus melewati 3 penilaian, apakah Anda tahu? Tang San mengangguk dan berkata, saya mendengar apa yang dikatakan para tetua di klan. Tianyang Tianjing berkata, kalau begitu kita siap untuk memulai. Saat dia berkata, matanya beralih ke Kaisar Iblis Tianhu tidak jauh. Meskipun 4 Kaisar Iblis Besar tidak ingin pergi, mereka ingin lebih mengamati Jin Miaolin, tetapi menurut aturan keluarga leluhur, pembekalan adalah masalah untuk satu negara. Mereka adalah Kaisar Iblis Besar dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembekalan Kekaisaran Richen. Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, Kaisar, mari kita pergi dulu. Patriark Jin, saya berharap Anda mendapatkan pembekalan pekerjaan yang sukses. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San mengangguk sopan kepada mereka. 4 Kaisar Iblis Besar pergi, dan hanya ada 6 Kaisar Surgawi yang tersisa, dan suasananya tampaknya menjadi sedikit lebih santai. Kecuali Kaisar Tianyang Tianjing dan penghancur jiwa Kaisar Tianjing yang pernah bertemu Tang San sebelumnya, 4 Kaisar Tianjing lainnya memandangnya dengan sedikit pengawasan di mata mereka. Bagi mereka, pemuda ini bisa dikatakan lahir entah dari mana, dan muncul di bidang pandang semua orang tanpa peringatan apapun. Begitu dia muncul, dia dikenali oleh klan Pohon Emas Biru dan menjadi patriark baru klan Pohon Emas Biru. Bahkan leluhurnya pulih, tetapi menurut apa yang dikatakan Tianyang Tianjing sebelumnya, mungkin juga karena leluhur pohon itu pulih, sebagian dari kekuatannya sebelum yang satu ini muncul. Tapi tidak peduli apa, setelah dia muncul, dia benar-benar melakukan hal besar yang mengejutkan daratan. Kaisar Tu, yang tidak muncul selama 2000 tahun, sebenarnya muncul di dalam dirinya. Meskipun semua kaisar percaya bahwa itu dilakukan oleh kekuatan leluhur, tidak peduli siapa yang melakukannya, itu adalah kaisar yang sudah mati. Insiden ini menyebabkan kegemparan di istana leluhur di seluruh negeri dongeng. Bagi Kekaisaran Richen, kehilangan seorang kaisar akan berdampak besar. Meskipun Raja Kong Jinghuang tidak kuat, dia juga seorang raja. Dan tidak mudah bagi mereka untuk menilai apakah keberadaan Jin Miaolin itu baik atau buruk. Tetapi kekuatan leluhur pohon pasti memiliki efek jerai yang super, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh leluhur pohon telah mencapai sekarang. Tidak ada kaisar yang berani melihatnya secara langsung. Raja King Kong sudah mati. Siapa yang bisa menebak seperti apa temperamen Susu sekarang? Bagaimana jika leluhur juga melakukan sesuatu kepada mereka ketika mereka pergi untuk memeriksa? Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran dengan Tang San? Secara khusus, Tang San baru saja memperoleh pembaptisan Kaisar Kristal Tianzu, yang telah membangkitkan minat semua Kaisar Tianzu sebelumnya,
yang belum pernah terjadi sebelumnya di istana leluhur. Semua kaisar dulunya adalah putra surga yang disukai, dan mereka semua tahu bahwa penampakan penglihatan semacam ini kemungkinan akan membawa keberadaan tingkat monster yang nyata, seperti kaisar iblis kristal asli. Jika ini masalahnya, untuk kekaisaran kaya, sangat berharga untuk mati sebagai kaisar Raja Kong Tianjing, dan akan ada keberadaan yang sebanding dengan tingkat kaisar iblis kristal. Tugas pertama pembekalan adalah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Apakah kamu siap? Tianyang Tianjing menunggu sampai 4 kaisar iblis besar pergi, lalu berkata kepada Tang San. Tang San menunjukkan keraguan, dan berkata, Yang mulia, klan pohon emas biru kami istimewa, dan kami tidak pandai bertarung. Tampaknya tidak adil bagiku melawan lawan dengan level yang sama. Hah, Kaisar Tianyang Tianjing juga tertegun sejenak. Tentu saja, dia tahu bahwa klan pohon emas biru tidak pandai bertarung. Jadi level ini awalnya dimaksudkan untuk melepaskan air dan mengambil bentuk. Tapi dia tidak berharap Tang San secara langsung mengatakan bahwa dia tidak pandai bertarung, seolah-olah dia bahkan tidak ingin bertarung. Prosedur yang diperlukan masih diperlukan. Bersiaplah. Tianyang Tianjing memberinya tatapan penuh arti. Tang San mengangguk, ya. Kaisar Tianyang Tianjing melambaikan tangannya, dan sosok yang sudah siap keluar dari belakang. Itu adalah pria kuat yang tampak seperti manusia, berusia 30-an, dengan sikap tenang, dan memancarkan aura yang kuat dan kuat. Tang San bisa mengetahui ras lawan hanya dengan meliriknya, ini jelas orang kuat dari Fiery Sunflower Essence. Apakah Kaisar Tianyang Tianjing akan melepaskan air? Klan esensi bunga matahari hampir dapat menahan semua ras tumbuhan, dan bunga matahari yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan santai. Kaisar Tianyang Tianjing tampaknya tidak menjelaskan kepadanya, dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka untuk bersiap di antara Kaisar Tianzu. Tang San tidak punya pilihan selain mundur dan memasuki jajaran Kaisar Tianzu. Orang kuat dari Liang Flower Essence juga berjalan ke dalamnya, mengangguk ke Tang San, berkata, Halo, Patriark Jin, saya Rongyang dari Liang Flower Essence. Mohon saran. Halo, Jin Miaolin, mohon sarannya. Tang San menyapanya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang hebat dari klan esensi bunga liang. Raja Roh Agung dari klan esensi bunga liang berbeda dari ras lain. Ini adalah keberadaan yang benar-benar sangat kuat. Di antara tingkat Raja Roh Agung, sangat jarang dibandingkan dengannya. Itu sebanding dengan raja besar dari garis keturunan Phoenix Api Undead. Kaisar Tianyang tidak memberi Tang San banyak waktu untuk berpikir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai. Dengan perintahnya, pertempuran pembekalan secara resmi dimulai. Elemen api yang menyala-nyala naik hampir seketika seperti ledakan. Tang San hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka magma dalam sekejap. Suhu di seluruh istana leluhur naik tajam, dan sosok raja besar menghilang dalam lingkaran cahaya yang terdistorsi dalam sekejap. Bidang, tidak ada keraguan bahwa pihak lain melepaskan medan yang kuat segera setelah dia muncul. Tang San telah bertarung berkali-kali dengan klan esensi bunga liang sebelumnya, tetapi pada saat itu klan esensi bunga Lai Sun yang dia hadapi semuanya berada di bawah level raja, dia hanya menghadapi Raja Liang. Raja Liang pasti lebih kuat dari yang ada di depannya, tetapi pada saat itu Tang San dapat menggunakan kemampuannya untuk bersaing dengannya sesuka hati, dan bahkan menggunakan posisi dewa. Tetapi sekarang di depan begitu banyak kaisar, kemampuan ini pasti tidak tersedia, dan hanya kekuatan kehidupan yang dapat digunakan. Dengan perubahan hati, Tang San mengerti mengapa Tianyang Tianjing memiliki pengaturan seperti itu. Klan esensi bunga liang adalah klan ibu dari Kaisar Esensi Surgawi Tianyang. Klan ini secara alami akan menjalankan perintahnya tanpa syarat, dan yang terbaik adalah mengendalikannya. Membiarkan orang kuat seperti itu mengambil tindakan pada dirinya sendiri juga berarti menguji sejauh mana kemampuannya sendiri. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan bertarung yang terlalu kuat, juga tidak pengecut dan tidak mampu melawan. Yang pertama akan menarik kecemburuan, dan yang terakhir akan dihina. Ini memang situasi yang sulit, dan tingkat kesulitannya tidak kurang dari Tuan Muda Mei. Saat dia berpikir dalam hatinya, 8 paku biru di punggungnya sudah tegang di bawah kendali Tang San, meledak dengan aura kehidupan yang sangat kaya. Dengan aura kekacauan di belakangnya, aura kehidupan Tang San berada pada tingkat yang sangat tinggi. Begitu energi kehidupan yang kaya itu muncul, nyala api di sekitarnya langsung menjadi berkobar.
Sepertinya dia menambahkan bahan bakar ke api ini. Tapi saat berikutnya, pemandangan aneh muncul, api memang membakar lebih intens, tetapi ketika api ini datang ke Tang San, mereka benar-benar menjadi ramah padanya, dan tidak memiliki efek terbakar padanya. Bab 916, Pembekalan Tang San. Tang San berdiri di sana dengan wajahnya seperti biasa, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lingkaran cahaya biru emas samar menyebar keluar, dan api yang semula mengelilinginya dan menyerangnya berangsur-angsur berubah menjadi biru. Api biru ini terlihat lebih menakutkan, tapi ketika menghadapi Tang San, itu sangat lembut, seolah-olah api ini tidak dipancarkan oleh Rongyang dari esensi bunga liang, tetapi oleh Tang San sendiri. Tianyang Tianjing Huang dan Earthin Tianjing Huang telah menonton adegan ini sepanjang waktu, sebagai eksistensi yang mengendalikan dari Yang ke Yin di dunia, mereka secara alami paling akrab dengan perubahan Yin dan Yang ini. Asimilasi kehidupan. Kaisar Surgawi Yin Bumi berkata kepada Kaisar Roh Surgawi Tianyang dengan heran, apakah ini baik-baik saja? Tianyang Tianjing sedikit mengangguk dan berkata, tingkat energi hidupnya sangat tinggi, yang sama sekali tidak sebanding dengan energi kehidupan biasa. Dia bahkan dapat mengasimilasi api matahari tertinggi. Meskipun dia tidak bisa melawan, dia ingin menyakitinya. Ini juga tidak mudah baginya. Terserah dia untuk melihat seberapa jauh dia bisa melakukannya. Di alam liang yang kuat, putaran matahari besar mulai terbit, dan segera, 9 putaran matahari besar mengelilingi tubuh Tang San, mengambang di udara. Api yang berkobar tiba-tiba menjadi semakin ganas, tetapi begitu api masuk dalam jarak 50 meter dari tubuh Tang San, nyala api akan berubah menjadi biru, dan masih menyala dengan ganas, tetapi mereka tidak menanggapi Tang San, kerusakan apapun. Tang San berdiri di tempat, 8 duri di belakang punggungnya kencang, dan lingkaran cahaya biru emas terus mekar darinya. Api biru yang mengelilingi tubuhnya juga mulai menunjukkan beberapa perubahan aneh. Api ini secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya, menyatu ke arah tubuhnya. Ketika mereka mendekati tubuh Tang San, api ini secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya. Api biru secara bertahap berubah menjadi emas biru, halo, mengiringi ritme pernapasan Tang San. Itu benar-benar membentuk siklus yang indah dengan energi kehidupan yang dilepaskan oleh tubuhnya. Api biru ini tersedot ke dalam tubuh Tang San, dan kemudian terus memiliki energi kehidupan yang terus-menerus dan kuat yang mekar keluar. Ayah, bagaimana kamu melakukannya? Saya pikir Anda akan menggunakan kekuatan saya. Saya belum pernah merasakan pelepasan energi kehidupan ini. Suara Jingjing terdengar di tubuh Tang San, jika tidak terlalu terkejut, dia tidak akan pernah berbicara dengan Tang San saat ini. Tang San berkata, hidup adalah energi yang paling indah di alam semesta. Kehidupan dapat dikatakan ada di mana-mana, atau dapat dikatakan mati di mana-mana. Untuk sebuah pesawat, meskipun energi adalah akarnya, kehidupan adalah jiwa. Oleh karena itu, kekuatan hidup memiliki misteri yang tak terbatas. Tidak peduli apa tingkat pembangkit tenaga listrik mereka, ketika mereka melepaskan kemampuan mereka mengandalkan sumber kehidupan mereka sendiri, seperti monster Anda dan roh mereka, semua mengandalkan kekuatan darah. Dasarnya sendiri kemampuan, karena ini masalahnya. Apakah dia melepaskan api atau es, akarnya masih berasal dari vitalitas. Dan energi kehidupan leluhur pohon adalah sumber kehidupan seluruh pesawat. Sekarang saya menggunakan merek leluhur pohon, vitalitas saya dapat dinaikkan ke tingkat yang dekat dengan sumber pesawat. Dan Key of Chaos lahir ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, dan itu adalah keberadaan yang sangat berharga di alam semesta, dan bahkan melampaui yang abadi, para dewa. Di atas energi spiritual, meskipun saya memiliki sedikit Chaos Key, di alam ini, tidak ada kekurangan Yin ke Yang. Dengan transformasi dari Yin ke Yang, setetes energi kacau saya tidak ada habisnya. Sulit untuk meningkatkan jumlah total keberadaan, tetapi tidak mudah untuk menguranginya. Sumber kehidupan yang didukung oleh energi kacau ini hampir dapat mengasimilasi keberadaan bentuk energi apapun. Saya terus melepaskan vitalitas saya, dan meskipun saya tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal itu, tidak mungkin untuk menyakitiku dengan nyala api ini. Jika Anda mengubah atribut lain, mungkin lebih sulit untuk mengasimilasinya. Tetapi atribut api jauh lebih mudah. Saya telah mengalami secara mendalam tongkat Dewa Api dari suku Huoli sebelumnya. Ini adalah tingkat api tertinggi di pesawat ini, meskipun itu bukan yang terkuat, tetapi levelnya cukup tinggi, jadi pengalaman saya juga sangat dalam, dan jauh lebih mudah untuk mengasimilasi api esensi bunga matahari,
tentu saja, jumlah ini tidak boleh terlalu berbeda dari kekuatan saya saat ini. Yang mulia, saya pasti tidak akan bisa berasimilasi. Ayah, kamu benar-benar luar biasa. Tidak apa-apa, situasi tak terkalahkan dan tak terkalahkan adalah demi kepentingan terbaikmu. Jingjing jelas tahu situasi yang dihadapi Tang San sekarang. Tang San berkata, tepat. Saya tidak bisa membiarkan mereka merasa bahwa saya lemah, tetapi saya juga tidak bisa membiarkan mereka merasa bahwa saya menyerang. Hanya dengan cara ini saya dapat mempertahankan posisi netral dalam waktu dekat, sehingga untuk lebih baik mencapai tujuan saya, rencana. Tepat saat mereka berbicara, serangan Rong Yang mulai tumbuh lebih kuat. Setelah percobaan awal, dia terkejut menemukan bahwa energi kehidupan yang dikeluarkan oleh kepala klan pohon emas biru dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Meskipun itu tidak dapat melukai Tang San sekarang, dan api yang diasimilasi oleh Tang San masih tersedot. Tapi ada juga bagian dari api yang berasimilasi yang ditarik bersama dengan wilayahnya. Ketika dia merasakan api biru ini, dia tiba-tiba merasakan darahnya mendidih. Perasaan itu sangat indah, seolah-olah apinya sendiri dibaptis, dan api setelah pembaptisan, energi kehidupan yang diberikan kepadanya secara tak terduga melembabkan tubuh Anda. Meskipun pelembab ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat jarang memiliki perasaan seperti ini di levelnya, dan bahkan level apinya sendiri sedikit mengalami beberapa perubahan kualitatif. Atas permintaan Kaisar Tianyang, kekuatan serangan Rong Yang berangsur-angsur meningkat, dan matahari 9 putaran di domain mulai mekar dengan kecemerlangan emas merah, secara langsung berdampak pada tubuh Tang San. Tapi dia sendiri sengaja memperlambat, dan pada saat yang sama mencoba menyerap api yang diasimilasi oleh Tang San. Nafas kehidupan ini sungguh luar biasa. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bahaya yang dia hadapi dengan penyerapan seperti itu sama dengan bahaya King Kong King yang asli. Jika Tang San mau, yang dapat sepenuhnya menyuntikkan yin dan yang qi ke dalam tubuhnya secara diam-diam di bawah penutup chaos qi. Siapa yang membuatmu serakah? Siapa yang membuatmu menyerap? Pada saat itu, jika ada ledakan yin dan yang di tubuhnya, itu akan lebih tak tertahankan dengan api yang tertinggi. Apalagi, kekuatan fisik esensi bunga liang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Kongtian yang asli. Jing, benar-benar tidak bisa lebih mudah untuk membunuhnya dengan cara ini. Bagaimana bisa begitu mudah memanfaatkan Tang San? Tentu saja, Tang San pasti tidak akan melakukan ini sekarang, dia hanya ingin menunjukkan kepada Kaisar yang hadir bahwa mereka dapat mengambil manfaat darinya. Sebagai sumber daya yang dapat terus memberikan manfaat bagi semua orang, itu akan menjadi kue yang benar-benar manis. Konfrontasi tatap muka, apalagi dia saat ini, bahkan setelah menerobos untuk menjadi seorang kaisar, sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, akan sangat sulit untuk mengalahkan begitu banyak kaisar dari klan monster dan klan roh. Tapi, selain kekuatan, Tang San juga memiliki kebijaksanaan. Dia telah menjadi manusia selama 3 generasi, dan dia memahami sifat manusia dengan sangat baik. Selama itu adalah makhluk cerdas tingkat tinggi, ia memiliki keberadaan alami. Dengan memanfaatkan karakteristik ini, ia secara alami dapat menjadi seperti bebek di dalam air. Dengan peningkatan basis kultivasinya, ruang pajangannya dalam hal ini juga menjadi lebih besar. Serangan Rong yang semakin kuat, tetapi Tang San seperti mata air kehidupan yang tak ada habisnya. Seberapa kuat kekuatan serangan lawan, semakin kuat energi kehidupan yang dia lepaskan, dia selalu bisa melepaskan energi lawan. Serangan kuat untuk berasimilasi kehidupan. Oleh karena itu, ada pemandangan aneh dalam pertempuran, nyala api menyala, area tengah adalah nyala biru lembut, dan bagian luarnya adalah merah keemasan yang menyala-nyala. Tang San berada di tengah nyala api ini, berdiri di sana dengan tangan terlipat di depan dadanya, terus-menerus melepaskan nafas kehidupan. Dalam proses asimilasi kehidupan, meskipun ia terus-menerus melepaskan energi kehidupan tingkat tinggi, tampaknya itu tidak memakan banyak. Bab 917, Medan Perampasan Hidup. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak tetap dalam keadaan seimbang. Lambat laun, serangan Rong Yang mulai berkurang. Dari serangan tentatif awal hingga serangan habis-habisan di belakang, selalu dalam hal mempertahankan domain, dan konsumsi domain sangat besar. Menyerang untuk waktu yang lama, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja agak tidak berkelanjutan. Tapi Tang San seperti lubang tanpa dasar, semakin kuat serangan lawan, semakin dia berasimilasi, semakin lemah serangan lawan, semakin sedikit dia berasimilasi. Ini seperti bola, hanya menguleni lawan,
tetapi dia tidak bisa menembus asimilasi hidupnya. Patriark Jin, hati-hati. Suara Rong yang terdengar di telinga Tang San. Dari suaranya, setidaknya Tang San tidak bisa mendengar permusuhan apapun. Bukankah itu benar? Nyala api setelah hidupnya berasimilasi dan dipelihara cukup membantu untuk masa depan ini, yang membuat Rong yang tidak mungkin memiliki permusuhan terhadapnya. Serangan Rong yang sudah tiba di saat berikutnya, cahaya dan bayangan berkedip, dan sosok yang solid tiba-tiba muncul di sisi tubuh Tang San. Dan itu langsung memasuki kisaran energi api asimilasinya. Kehidupan apa yang mengasimilasi energi, jadi bagaimana dengan serangan jarak dekat? Sosok Rong yang melintas, dan tubuhnya sudah bergegas ke sisi Tang San di bawah penutup merah keemasan, dan pada saat yang sama dia menamparkan bahu Tang San dengan telapak tangan. Serangannya sudah menunjukkan belas kasihan, tidak habis-habisan, dan tidak ingin menyakiti Tang San. Jika bukan karena perintah Kaisar Tianyang Tianjing, ia tidak ingin menyerang seperti ini. Perasaan diasuh oleh Tang San sangat luar biasa. Bahkan dalam pertempuran ini, dia merasa vitalitasnya dapat memperpanjang umurnya 1 tahun. Manfaat semacam ini tidak dapat ditemukan, dan bahkan tingkat nyala api tampaknya telah sedikit berubah. Tang San secara alami merasakan kedatangannya, terutama Rong yang mengingatkannya dengan sengaja. Memutar kepalanya, Tang San tersenyum sedikit pada Rong Yang, dan 8 paku di punggungnya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Detik berikutnya, dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, semua warna emas tiba-tiba menghilang, dan warna biru cerah berubah menjadi biru tua dalam sekejap. Dalam diameter 10 meter, itu benar-benar berubah menjadi dunia biru tua. Rong Yang sudah berada di depan tubuhnya saat ini, dan kebetulan berada di kisaran biru tua dengan diameter hanya 10 meter. Domain, ini adalah reaksi pertama Rong Yang. Sebagai Raja Roh Agung, kesadaran spiritualnya juga cukup kuat. Ya, dia merasa tidak enak untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, saya ingin mundur. Tapi, sudah terlambat. Kekuatan hisap lengket ditampilkan dengan jelas di lingkaran biru tua, bahkan dengan kekuatannya, itu tidak bisa keluar sejak awal. Dan biru tua tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, dan kekuatan hisap yang kuat datang seketika. Itu tidak mengisap dan menarik tubuhnya, tetapi mengisap dan menarik kekuatan hidupnya. Vitalitas segala sesuatu dicurahkan seperti ledakan. Konsumsi Rong Yang dalam pertempuran sebelumnya cukup banyak. Pada saat ini, tersedot oleh lingkaran cahaya biru tua ini, saya tiba-tiba merasakan kekosongan yang kuat dalam diri seseorang. Apa yang disampaikan akal ilahi kepadanya adalah krisis yang sangat kuat, dia tidak peduli untuk menyerang Tang San lagi. Telapak tangan yang menamparnya tidak berani menyentuh tubuh Tang San, dan langsung melompat mundur. Namun, 8 duri di punggung Tang San bergerak pada saat ini, duri yang semula lurus dan kaku tiba-tiba muncul, berubah menjadi cabang dan membungkus tubuh Rong Yang. Sangat cepat, di bawah daya tarik lingkaran biru tua, kecepatan Rong Yang melambat. Itu menembakkan sinar cahaya merah keemasan terang dari tubuhnya, mencoba memantul dari cabang-cabang tempat duri berubah, tetapi pada saat berikutnya, merah keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya diam-diam berasimilasi menjadi api biru diam-diam bergabung menjadi biru tua. Cabang-cabang terjerat dalam sekejap, menghalangi semua rute menghindar, dan benar-benar menjerat tubuhnya dengan erat. Kemudian lingkaran biru tua langsung memenuhi tubuh Rong Yang, membuat permukaan kulit seluruh tubuhnya bahkan ditutupi dengan lapisan biru tua. Rong Yang hanya merasa bahwa energi hidupnya mengalir keluar secara instan, tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya dengan indera ilahi. Dia tidak bisa mengendalikan ledakan energi kehidupan yang keluar. Seluruh orang juga merasakan kelemahan yang kuat dalam sekejap. Patriark Jin itu penyanyang, kata Rong yang terburu-buru. Suara Tang San juga terdengar, jangan bersandar padaku terlalu dekat di masa depan. Klan pohon biru emas kami terlalu pemalu. Dalam senyuman, lingkaran biru tua terangkat, dan pada saat yang sama, biru lembut api emas mengikuti terselubung di tubuh Rong Yang. Energi kehidupan yang baru saja dia ambil diintegrasikan ke dalam pengembalian, dan tubuhnya dengan cepat pulih. Rong yang menghela nafas lega, dan segera mundur, menjauh dari Tang San. Kemudian ia melihat Tang San dengan senyum mengangguk ke arahnya, aku menerimanya. Won, Jin Miaolin ini benar-benar mengalahkan Rong Yang. 6 kaisar surgawi yang hadir, termasuk kaisar surgawi Tianyang, memiliki perasaan yang luar biasa. Apakah ini masih klan pohon emas biru? Itu adalah fakta yang terkenal bahwa klan pohon emas biru tidak pandai bertarung,
tetapi ketika Tang San menghadapi Rong yang barusan, dia tidak pernah ketinggalan dari awal hingga akhir. Dengan kekuatan dari alam esensi bunga liang, ia tidak mampu menembus perlindungan hidupnya, dan pada akhirnya ia dikalahkan. Semua kaisar surgawi benar-benar tahu betul bahwa Tang San tidak dapat dihindari untuk berhasil dalam pembekalannya, dan kaisar surgawi Tianyang telah menyambut mereka dalam hal ini. Pertandingan ini lebih merupakan ujian bagi Tang San. Namun, tidak satupun dari mereka akan membayangkan bahwa Tang San benar-benar akan mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Roh Agung dari klan esensi bunga liang tanpa melepaskan air sama sekali. Meskipun Rong yang bukan yang paling kuat di antara raja-raja elit dari esensi bunga liang, dia juga raja dari klan kuat pertama. Untuk sementara, semua kaisar surgawi tidak bisa menahan perasaan kagum pada Tang San. Ceritakan kepada kami tentang bagaimana Anda melakukannya. Apa yang terjadi dengan domain Anda? Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan kekaguman. Meskipun dia tidak menebak sebelum Tang San bisa menang, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki kepercayaan padanya. Dan Tang San benar-benar memberinya keajaiban sebagai balasannya. Tang San membungkuk padanya dan berkata, "Yang mulia, klan pohon emas biru kami tidak pandai bertarung. Kami terlalu lemah, dan kelemahan kami dalam hal ini juga menyebabkan didambakan oleh mereka yang tertarik. Oleh karena itu, setelah leluhur pohon puli belum lama ini, dia membangkitkan kemampuan baru untuk klan kami, yang disebut deprivasi kehidupan. Saya menanggung hadiah dari leluhur pohon. Dia memiliki kemampuan terkuat, jadi dia telah membentuk bidang. Ini adalah keberadaan biru tua barusan, hanya saja lapangan ini bisa mencakup area yang sangat kecil, hanya berdiameter 10 meter. Jika saudara Rongyang tidak mendekati saya sekarang, meskipun saya mungkin tidak kalah, tetapi tentu saja tidak menang. Karena saya tidak punya apa-apa cara lain untuk menyerang. Perampasan hidup." Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan heran, lalu melambai padanya, "Kemarilah, coba domainmu padaku, dan biarkan aku merasakannya." Oke, Tang San melangkah maju dengan cepat dan datang ke Kaisar Tianyang Tianjing. Lingkaran cahaya biru tua mekar lagi, menyelimuti Kaisar Tianyang Tianjing. Segera, Kaisar Tianyang Tianjing segera merasakan kekuatan isap aneh yang datang dari Tang San. Kekuatan tarik ini tidak akan menyedot tubuhnya, atau kesadaran spiritualnya, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, energi hidupnya sendiri secara tak terduga dicurahkan dan disedot oleh Tang San. Dan cahaya biru di tubuh Tang San menjadi lebih terang karena menyerap energi hidupnya. Bab 918, Xiao Shusu. Sinar cahaya di sekitar tubuh Tianyang Tianjing Huang berlanjut 3 kali, dan kemudian Tang San diledakkan oleh kekuatan dan terbang keluar, mendarat puluhan meter jauhnya. Sungguh kekurangan hidup yang mengerikan. Jauh di mata Kaisar Tianyang Tianjing, kejutan itu tidak bisa disembunyikan. Pada saat itu barusan, dia mencoba setidaknya 3 cara untuk memblokir perampasan hidup Tang San, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah Kaisar Surga, Tang San sama sekali tidak setingkat dengannya. Kekurangan hidupmu tampaknya memiliki karakteristik yang benar-benar mapan. Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan curiga. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya tidak mungkin untuk membangun secara mutlak. Namun, selama kekuatannya tidak melebihi leluhur pohon, itu harus menanggung efek dari domain saya. Tapi domain saya sendiri bukanlah masalah kecil. Pertama-tama harus dalam diameter ini, dalam jarak 10 meter. Kedua, dalam proses melepaskan medan, jika tubuh saya terbunuh oleh lawan atau terlempar ke udara, saya tidak dapat terus menelannya. Oleh karena itu hanya untuk lawan yang kekuatannya lebih rendah dariku atau mirip denganku. Itu harus berhasil. Tidak ada apa-apa di depanmu." Tianyang Tianjing Huang bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan cara ini, yang berbeda dari Rongyang. Selama Rongyang tersedot olehnya untuk waktu yang singkat, tubuhnya akan menjadi lemah, dan kemudian akan sulit untuk membebaskan diri. Tetapi kaisar tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipertahankan dengan metode ini saja. Tetapi Kaisar Tianyang Tianjing tidak mengubah pendapatnya karena penjelasan Tang San, kemampuan untuk dapat bertarung bahkan kaisar benar-benar mapan. Semua orang harus mengingatnya, jangan mendekatinya di masa depan. Di sekitar pria kecil ini, dikatakan bahwa klan pohon emas biru lemah dalam pertempuran. Dengan perampasan kehidupan ini, itu tidak lemah. Meskipun ini tidak perlu, itu benar-benar mengurangi kehidupan. Klan pohon emas biru benar-benar berbeda, sudah.
Kaisar Tianyang Tianjing memberi Tang San pengakuan penuh, bidang perampasan kehidupan jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Pada level yang sama, Anda tidak boleh mendekatinya. Rongyang bahkan lebih yakin, jika dia hanya menyerang dari kejauhan, kejutan energi murni akan diasimilasi oleh energi kehidupan Tang San, tetapi jika dia menggunakan senjata untuk serangan jarak jauh, asimilasi kehidupan Tang San mungkin tidak mungkin untuk dilawan. Tetapi jika itu dalam lingkup bidang kekurangan hidupnya, Rongyang bertanya pada dirinya sendiri, dia mungkin kehilangan efektivitas tempurnya jika dia tidak bisa bertahan selama 10 detik. Hanya ketika Anda benar-benar mengalaminya, Anda dapat mengetahui seberapa ganas dan seberapa cepat perampasan hidup itu. Yang mulia, apakah ujian pertama saya lulus? Tang San bertanya sambil tersenyum. Tianyang Tianjing tidak bisa menahan senyum dan mengangkat tangannya dan mengangguk padanya, kamu telah lulus ujian. Kamu memberi kami banyak kejutan hari ini. Mari kita beralih ke item kedua. Kami berenam akan menunjukkanmu ambil aswara, dan lebih dari setengah kaisar menyetujui, bahkan jika Anda lulus ujian. Saya juga meminta Yang Mulia untuk menjaga Anda. Tang San berbalik dan memberi hormat kepada semua kaisar yang hadir. Ketika Tuan Muda Mei menghadapi level ini, jika bukan karena manipulasi rahasia Tang San, itu benar-benar tidak mungkin untuk dilewati. Tetapi sekarang Tang San menghadapinya, umpan balik dari 6 kaisar surgawi sangat sederhana. Angkat tanganmu jika kamu setuju. Kaisar Tianyang Tianjing berkata bahwa dialah yang pertama mengangkat tangannya. Kaisar surgawi, yang ada di sampingnya, juga mengangkat tangannya. 4 kaisar lainnya tidak ragu-ragu dan mengangkat tangan mereka. Kemampuan, potensi, dan peran yang telah ditunjukkan Tang San sebelumnya untuk kekaisaran kaya semuanya diakui oleh kaisar surgawi. Baru saja, selama pertempuran dengan Rongyang, dia menggunakan energi kehidupan untuk mengasimilasi api untuk membawa manfaat bagi Rongyang. Para kaisar yang hadir semuanya cukup kuat untuk merasakannya. Keberadaan seperti itu hanya dapat membawa manfaat bagi kekaisaran kaya di masa depan. Meskipun bidang perampasan hidupnya sangat istimewa, kerugiannya juga jelas. Klan Pohon Emas Biru bukanlah eksistensi yang dapat bersaing untuk kepentingan apapun. Di level terakhir, kamu awalnya perlu dibaptis dengan kekuatan yang aku bangkitkan di Dewan Pengadilan Leluhur. Level ini awalnya adalah ujian ketahanan dan ketahanan Tuan Kota sendiri terhadap berbagai guncangan. Aku pikir kamu bisa melupakannya. Kamu sudah mendapatkan persetujuan dari semua Kaisar Tianzu. Sekarang, segera setelah penjaga hidup Anda dihidupkan, tidak peduli kekuatan apa yang memukul Anda, itu akan diasimilasi oleh kekuatan hidup Anda, dan tidak akan ada dampak sama sekali. Tianyang Tianjing berkata dengan senyum di wajahnya. Tang San tertegun sejenak, dan berkata, Yang Mulia, jadi saya sudah lulus tanya jawab. Yah, lulus. Kaisar Tianyang tersenyum dan mengangguk. Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh di dalam hatinya, jika Tuan Muda Mei tahu bahwa dia melewati tugas pembekalan dengan begitu mudah, bukankah tidak adil untuk berteriak? Ini memang sedikit lebih mudah. Terima kasih atas pengakuan Anda, Yang Mulia. Tang San memberi hormat kepada 6 kaisar roh surgawi lagi. Kaisar penghancur jiwa tersenyum dan berkata, jangan bunuh salah satu dari kami. Terima kasih. Anda adalah leluhur pohon yang mewakili. Yang Mulia Tianyang baru saja berkata, Anda benar sekarang. Oleh karena itu keberadaan Xiao Shusu. Dilihat dari jejak hidup Anda, saya juga sangat setuju dengan pernyataan Tianyang. Setidaknya dalam hidup saya, Anda adalah orang Cina dengan tingkat kehidupan tertinggi yang pernah saya lihat. Tang San tampak malu, saya juga sangat menyesal tentang masalah King Kong. Kaisar penghancur jiwa berkata dengan marah, maaf, saya tidak percaya Anda tidak tahu Suzu akan menyerangnya. Tanpa Suzu sebagai dukungan Anda berani memprovokasi seorang kaisar secara langsung. Tang San tidak menjawab, hanya tersenyum. Kaisar Tianyang Tianjing berkata, saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak dapat diubah. Nanti, ketika saya punya waktu, saya secara pribadi akan pergi ke kota Jianmu untuk mengunjungi leluhur pohon, yang dapat dianggap sebagai permintaan maaf kepada leluhur pohon atas nama kita semua. Selama bertahun-tahun, tidak ada perwalian. Nah, ras warisannya memang masalah kita. Semua kaisar surgawi mengangguk sedikit. Pembekalan Tang San sangat mudah, secara alami berhubungan langsung dengan pembunuhan Raja Kong King oleh Suzu. Itu adalah pencegah yang kuat. Siapa yang berani menyerangnya dan klan pohon emas biru ketika dia tidak yakin bagaimana keadaan leluhurnya?
Tianyang Tianjing Huangdao, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, Jin Miaolin secara resmi akan menjadi penguasa kota-kota Jianmu. Dia menginginkan kekuatan yang sama dengan penguasa kota di kota-kota besar. Dia juga merupakan bagian penting dari kerajaan kaya saya dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi di istana leluhur. Semua pertemuan, ya, semua kaisar surgawi sedikit mengangguk ke arahnya pada saat yang bersamaan. Tianyang Tianjing berkata, ada satu hal lagi yang perlu kita diskusikan selanjutnya. Jin Miaolin, beritahu semua orang tentang ide netral Anda. Sebelum membawanya ke istana leluhur untuk diskusi, mari kita diskusikan sendiri. Satukan pikiran kita. Tang San mengerti dalam hatinya bahwa jika Kaisar Tianyang Tianjing mau mengatakan ini, dia sudah menyatakan dukungannya untuknya. Segera, dia mengangguk dan menceritakan pikiran yang dia katakan kepada Tianyang Jinghuang sebelumnya di depan Jinghuang lainnya. Mendengarkan kata-katanya, semua kaisar surgawi sedikit terkejut pada awalnya, tetapi mereka secara bertahap mendengar beberapa rasa kemudian. Tentu saja, ketika Tang San menceritakan kisahnya, dia tidak mengatakan apa yang dia katakan kepada Kaisar Tianyang Tianjing bahwa dia dapat mencabut nyawa kekaisaran Tianyu di masa depan. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan dengan santai, dan akan ada masalah besar. Meskipun kekaisaran Tianyu dan kekaisaran Richen diam-diam ditentang, kedua belah pihak masih sangat harmonis di sisi terang. Selain itu, ada juga hubungan dekat antara Kaisar Surgawi dan Kaisar Iblis Besar, misalnya, hubungan antara Kaisar Surgawi Wutong dan Kaisar Iblis Abadi Besar sangat dekat. Bahkan lebih dari dan Kaisar Surgawi lainnya. Karena itu, ketika Tang San membicarakannya, dia hampir selalu berbicara tentang manfaat melakukannya untuk klan Pohon Emas Biru, serta untuk kota-kota besar dan ras-ras besar. Bab 919, Richen setuju. Oleh karena itu, jika kita dapat berhasil, dengan kecemerlangan leluhur pohon, klan kita akan dapat membantu kota-kota besar dengan lebih baik untuk mengumpulkan energi kehidupan. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, bahkan dapat dikatakan membantu, kami di benua peri untuk mengumpulkan energi kehidupan, biarkan energi kehidupan paling besar di seluruh pesawat berkumpul ke benua peri kami. Sehingga kami dapat melahirkan orang yang lebih kuat, dan, menurut perkiraan saya, jika berhasil, itu dapat membuat rentang hidup hampir semua ras di kota utama, telah diperpanjang. Setelah mendengar kata-kata Tang San, 6 kaisar surgawi semuanya menunjukkan ekspresi bijaksana. Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, ide Xiao Shuzu dilaporkan kepada saya ketika dia pertama kali datang ke istana leluhur. Setelah saya kembali, saya juga memikirkannya dengan hati-hati. Bagi kami, ini 100 ini bermanfaat dan tidak berbahaya. Dia sendiri akan tinggal di istana leluhur. Jika dia bisa menjadi kaisar di masa depan, itu tidak kurang dari ketika leluhur pohon itu lahir. Energi kehidupan yang dia bawa akan memengaruhi kita semua kaisar. Ini sangat membantu. Jadi, atas nama saya sendiri, saya setuju dengan pendekatannya. Anda dapat memiliki pendapat apapun. Kaisar penghancur jiwa mengerutkan kening dan berkata, dengan bakat Xiao Shuzu, serta tingkat hidupnya, ditambah dengan fakta bahwa dia disukai oleh Shuzu, masa depan dapat diharapkan menjadi kaisar. Jika dia memimpin emas biru klan pohon di jika kita netral, bukankah kita memiliki satu kaisar yang lebih sedikit di Richen? Wutong Tianjing berkata, saya tidak bisa mengatakan itu. Dalam arti tertentu, jika idenya benar-benar berhasil. Kemudian, hubungan antara kami dan kekaisaran Tianyu akan menjadi lebih dekat. Pohon emas biru klan bahkan dapat menjadi perekat di antara kami berdua. Petik 2. Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk dan bertanya kepada Kaisar Yin Tianjing di sampingnya, Yue, apa pendapatmu? Bumi Yin Tianjing Huang berkata, saya pikir begitu. Jika dia bisa menjadi kaisar, itu mungkin menjadi katalis untuk memecahkan harmoni Yin dan Yang di antara kita. Terlebih lagi, bahkan jika klan pohon emas biru berada dalam posisi netral, mereka masih dari roh dan monster, dan mereka memiliki kehidupan yang sama. Energi, efek dan efek klan kita akan lebih besar. Meskipun klan monster juga bergantung pada energi kehidupan, itu tidak sekuat yang kita andalkan, dan kita dapatkan lebih banyak manfaat selain itu. Setelah klan pohon emas biru didirikan, status netral kekaisaran Tianyu juga harus menunjukkan ketulusan untuk mendukung klan pohon emas biru, sehingga kami dapat mengambil manfaat lebih banyak dari umpan balik energi kehidupan, dan itu adalah layak. Wutong juga benar, dengan klan pohon emas biru sebagai perekat penyesuaian pusat,
hubungan antara dua ras kami juga akan lebih harmonis. Kami dapat terus berjuang untuk posisi yang dikosongkan oleh Crystal Val. Dan posisi yang dikosongkan oleh King Kong Val juga cocok untuk Jin Miaolin. Nenek moyang masih membangun kota kayu. Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk, memandang Kaisar Tianjing yang tak berujung dan berkata, "Kakak Wuxian, bagaimana denganmu?" Roh surgawi tanpa akhir berkata, "Saya tidak punya pendapat." "Tidak apa-apa, di mana Liu Li?" Kaisar Tianyang Tianjing akhirnya memandang Kaisar Liu Li Tianjing. Kaisar Liu Li menatapnya, lalu pada Tang San, kelopak matanya terkulai, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku juga tidak keberatan." Di antara 7 kaisar roh surgawi yang asli, 4 dari tipe tanaman, dan 3 dari tipe non-tanaman. Tanaman selalu berada di atas angin. Tianyang, Diin, Wutong, dan Desire berada di peringkat 4 besar. Dan sekarang Raja Kong Jinghuang telah jatuh. Kaisar surgawi tanpa akhir selalu bersikap rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Dan meskipun Kaisar Liu Li agak sedih, Kaisar Tianyang dengan jelas menyatakan dukungannya, apakah saat ini menentangnya. Jika Anda keberatan, bagaimana jika Suzu menemukan Anda? Bahkan lebih tidak mungkin untuk menyinggung Kaisar Tianyang Tianjing saat ini. Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, kami menyetujuinya. Untuk detail spesifiknya, Jin Miaolin, kamu harus membuat rencana. Rencananya bisa lebih berani." "Ya," Tang San setuju. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Tang San masih mempertahankan kondisi stabil, yang membuat Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa tidak memberinya tatapan tinggi. "Miaolin, Anda telah tinggal di istana leluhur baru-baru ini untuk terus merumuskan rencana netralitas Anda. Saya akan berkomunikasi dengan Kaisar Iblis Tianhu terlebih dahulu. Jika kemajuan tertentu dapat dibuat, pertemuan pengadilan leluhur akan diadakan untuk membuat keputusan. Sebelum itu, Anda harus menyempurnakan rencananya. Pada saat yang sama, Anda juga harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan kami akan mencoba yang terbaik untuk mendukung Anda menjadi kaisar. Anda memiliki kondisi unik yang diberikan oleh leluhur, dan Anda dapat bertanya apakah Anda memiliki kebutuhan. Kami akan melakukan yang terbaik di sini. Ini dapat memuaskan Anda. Di masa depan, bahkan jika klan pohon emas biru Anda benar-benar memiliki status netral, Anda harus selalu ingat bahwa Anda masih dari kekaisaran kaya. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud?" "Dimengerti, terima kasih yang mulia." "Oke, ayo pergi ke sini hari ini." Tianyang Tianjing mengumumkan akhir pertemuan, dan tanya jawab Tang San secara resmi selesai. Mulai sekarang, dia adalah pemilik kota sebenarnya dari kota Jianmu. Klan pohon emas biru tidak memiliki tempat di halaman leluhur, jadi tentu saja dia hanya bisa tinggal di halaman leluhur dan hidup lebih dulu. Tang San segera memanggil semua tetua klan pohon emas biru, dan memberitahu mereka tentang pembekalan yang sukses, yang secara alami menyebabkan para tetua bersorak. Untuk patriark baru, mereka percaya dari hati. Peningkatan status Tang San secara alami berarti peningkatan status klan pohon emas biru. Tapi Tang San tidak banyak bicara tentang netralitas, dan dia tidak terburu-buru sampai dia mendapat persetujuan akhir dari istana leluhur. Dengan selesainya pembekalan, Tang San dan semua tetua juga mencabut perintah pengendalian kaki, dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Dewan Pengadilan Leluhur. Anda tidak harus berada di sini sepanjang waktu dan tidak bisa keluar. Tang San juga secara resmi memiliki kediaman sendiri di istana leluhur, yang 3 kali lebih besar dari kediaman sebelumnya. Meskipun masih tidak sebanding dengan kaisar, statusnya juga telah meningkat secara signifikan. Tang San mengizinkan para tetua klan pohon emas biru untuk bergerak bebas, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan istana leluhur. Setidaknya di mata orang luar, dia adalah pertama kalinya datang ke istana leluhur, jadi wajar untuk pergi keluar untuk melihat. Berjalan keluar dari Dewan Pengadilan Leluhur, Tang San mengenakan jubah besar, benar-benar menutupi tubuhnya. Bagaimanapun, penampilan klan pohon emas biru terlalu jelas, jadi bisa dimengerti baginya untuk melakukannya. Di luar istana leluhur, Tang San selalu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan situasi di sekitarnya. Meskipun dia belum menjadi kaisar, indera spiritualnya sangat sensitif dengan dukungan para dewa. Mengetahui untuk menyelidikinya, dia harus mampu untuk merasakannya pertama kali. Ketika dia pertama kali keluar dari istana leluhur, beberapa indera ilahi yang kuat menyapu dia, tetapi ketika dia memasuki kerumunan, indera ilahi itu menghilang. Seharusnya beberapa kaisar merasakan tindakannya,
tetapi mereka tidak terus menyelidiki. Alasan mengapa Tang San terburu-buru meninggalkan parlemen adalah karena dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia sedang tanya jawab. Dia perlu mengkonfirmasi masalah ini sesegera mungkin. Jika dikonfirmasi, maka sangat mungkin untuk menemukan jalan masa depan bagi umat manusia. Karena itu, dia akan segera kembali ke kota Kerry untuk mencari Tuan Muda Mei. Tang San sangat berhati-hati setelah sekitar 1 jam di halaman leluhur, dia menemukan sudut gelap dan diam-diam berteleportasi. Dia tidak pergi jauh, tetapi diam-diam datang ke lantai atas White Tiger Hotel. Ketika dia datang ke sini, dia telah kembali ke penampilan manusia aslinya. Terutama karena dia takut bertemu dengan Kaisar Iblis Macan Putih besar di sini. Identitasnya belum bisa diungkapkan, bahkan Kaisar Iblis Macan Putih besar akan lebih baik tidak mengetahuinya. Lantai atas White Tiger Hotel kosong, dan semuanya masih akrab. Tang San tidak berhenti, dan datang langsung ke formasi teleportasi besar yang telah dia dirikan. Bukannya dia tidak bisa berteleportasi langsung dengan menara ruang dan waktu, tetapi dalam hal ini, gerakannya terlalu besar. Dengan bantuan susunan teleportasi dan kekuatan menara ruang dan waktu, itu akan jauh lebih baik, lebih mudah untuk berteleportasi. Bab 920, apakah kamu tahu cara kembali? Tentu saja, ini juga akan membuat Kaisar Iblis Macan Putih khawatir, tapi itu tidak masalah. Kaisar Iblis Harimau Putih besar sudah terikat padanya sampai batas tertentu. Sinar cahaya berkedip. Tang San menggunakan menara waktu dan ruang untuk menutupi fluktuasi energi yang diteleportasi dari luar angkasa sebanyak mungkin, dan pada saat berikutnya, dia sudah berteleportasi langsung kembali ke kota Kerry. Setelah berteleportasi kembali, Tang San segera merasakan aura Tuan Muda Mei, dan masih bermeditasi dan berkultivasi di dalam ruangan. Tang San melepaskan kesadarannya sedikit, dan hampir pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan perak diteleportasi kepadanya dari udara tipis. 4 mata bertemu, mata Tang San langsung melunak. Tuan Muda Mei mengenakan gaun kasual berwarna pink muda, dengan riasan merah muda yang melengkapi kulitnya yang sudah putih. Rambut panjangnya ditarik ke atas, memperlihatkan lehernya yang ramping. Dengan cara ini, dia tampak lebih muda dari yang sebenarnya, dengan sepasang mata besar yang indah menatap dirinya sendiri, tapi dia terlihat agak kejam, seolah-olah dia telah membuat transformasi harimau putih. Ada apa? Tang San berkata sambil tersenyum. Dia menatapnya, mengapa dia tidak ingin dimasukkan ke matanya olehnya. Dia tampak sedikit kesal di permukaan, tetapi dia diam-diam terkejut. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari sebulan, dia tampaknya telah banyak berubah, auranya menjadi semakin terkendali, dan bahkan membuatnya merasa seolah-olah dia hanya menghadapi orang biasa. Matanya dalam, dan tubuhnya memiliki aroma samar yang menyenangkan, seolah-olah dia baru saja kembali dari hutan besar. Penampilannya juga telah mengalami beberapa perubahan, dia tampaknya sedikit lebih dewasa dari sebelumnya, dan dia kurang dewasa. Kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Tuan Muda Mei berkata dengan marah. Tang San mengambil 2 langkah ke depan, ingin memeluknya ke dalam pelukannya, tetapi Tuan Muda Mei melangkah mundur, tidak membiarkan dia menyentuhnya, tangannya dipinggul, melotot marah padanya. Aku salah. Baru-baru ini, aku benar-benar terjerat dalam berbagai hal, jadi aku tidak punya waktu untuk kembali. Kali ini aku kembali dari tubuh utama. Peluk, hangat. Tang San mendekat lagi dengan ekspresi menyenangkan di wajahnya. Jangan datang. Tuan Muda Mei memegang dadanya dengan tangan kanannya, mencegahnya mendekat. Tang San berkata tanpa daya, aku akan segera kembali. Aku di istana leluhur, dan aku mungkin menghadapi ancaman kaisar kapan saja. Tapi aku sangat merindukanmu, jadi aku menemukan seseorang yang akan kembali, sampai jumpa saat aku mendapat kesempatan. Tuan Muda Mei tercengang untuk beberapa saat, dan lengan yang menopang dadanya tiba-tiba kurang ngotot. Tang San mengambil setengah langkah ke depan, menekuk lengannya, dan membawanya ke dalam pelukannya. Merasakan napas di tubuhnya, Tuan Muda Mei menundukkan kepalanya dan menekan kepalanya ke dadanya. Jika kamu tidak kembali, aku akan melupakan penampilanmu. Tang San dengan lembut meraba-raba lehernya yang ramping, maaf, saya tidak akan kembali begitu lama di masa depan. Tiba-tiba, Tuan Muda Mei mengangkat kepalanya dan berkata, kamu bilang kamu berada di istana leluhur. Dia menatapnya dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, iya. Ada apa?
Tuan Muda Mei berkata, pengadilan leluhur datang beberapa hari yang lalu dan berkata bahwa saya harap saya dapat berbicara tentang seni bela diri dan merekrut kerabat di pengadilan leluhur. Apakah Anda pikir saya akan setuju atau tidak? Ini akan mempengaruhi Anda di sana. Pengadilan leluhur ada di daratan. Di posisi inti, sulit bagimu untuk menggunakan kekuatan laut. Tang San berkata, jangan terburu-buru, seret mereka dulu. Biarkan aku melihat kemajuan di istana leluhur, lalu memberitahumu. Apa yang kamu lakukan di istana leluhur? Tahukah kamu, baru-baru ini, sebuah peristiwa besar terjadi. Kaisar Raja Kong Tianjing telah jatuh. Situasi spesifiknya tidak jelas, tetapi tampaknya menjadi masalah internal roh dan monster klan. Sekarang berita itu disegel dengan ketat. Namun, saya khawatir roh-roh King Kong dalam masalah kali ini. Kekaisaran Tianyu telah banyak bersantai. Roh-roh itu tiba-tiba kehilangan seorang kaisar, dan keseimbangan asli antara kedua belah pihak akan menjadi rusak lagi. Saya pikir saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menolak. Persaingan untuk merekrut kerabat, bagaimanapun, sekarang tidak ada terburu-buru untuk bersaing memperebutkan kaisar. Tang San berkata, sulit untuk dikatakan. Kamu masih harus mempersiapkan kompetisi. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu beberapa hadiah. Saat dia berbicara, lingkaran cahaya biru emas di tubuh Tang San melintas dengan tenang, dan energi kehidupan yang lembut mengalir ke tubuh Tuan Muda Mei seperti lautan sungai. Hah, Tuan Muda Mei tercengang, dia hanya merasakan kehangatan yang sangat nyaman mengalir ke tubuhnya secara instan. Kenyamanan semacam itu bahkan membuatnya mengerang, dan bahkan merasa seperti akan keluar dari tubuhnya. Tang San secara alami tidak akan keberatan dengan kekasihnya. Energi kehidupan yang sangat besar dari keluarga pohon emas biru, yang telah mencapai puncak urutan ke-11, diberikan infus kehidupan paling murni di bawah restu dari merek leluhur pohon. Ketika dia melakukan pembekalan di istana leluhur, dia juga mendapat banyak. Jika tidak ada yang lain, keuntungan terbesar adalah merek garis keturunan Kaisar Top yang ditelan dari Tianyang Tianjing Huang. Meskipun hanya sedikit, kultivasi seperti apa Kaisar Tianyang Tianjing. Tang San telah menyegel bagian dari merek garis keturunan itu dengan kekuatan penyegelan Jingjing. Tunggu hingga Anda meningkatkan Chaos Blue Silver Emperor di masa mendatang sebelum menggunakannya. Energi kehidupan dalam dirinya didambakan bahkan oleh para kaisar, belum lagi tuan muda cantik yang masih berada di urutan ke-11. Injeksi kekuatan hidup tingkat atas yang murni itu membuat Tuan Muda Mei merasa seolah-olah seluruh dirinya sedang menyublim. Energi kehidupan yang kental memberi nutrisi pada tubuhnya, dia segera bersandar pada lengan Tang San dengan lembut, tidak ingin bergerak sama sekali. Dalam akumulasi vitalitas yang kaya itu, dia hanya merasa seperti akan menguap. Kamu mengolah 3 tanda garis keturunan pada saat yang sama, dan dampaknya pada dirimu sendiri relatif parah. Setelah itu, kamu akan menyerap energi kehidupan yang aku bawa kepadamu, yang akan membantumu mengendalikan 3 garis keturunan pada saat yang sama. Gunakan kehidupan ini, Tang San berkata dengan lembut. Tuan Muda Mei memiliki perasaan berada di luar dunia. Sebelum dia menyadarinya, lengannya sudah melingkari pinggang Tang San, dan tubuhnya yang halus benar-benar pas di lengannya. Batu giok nefrite menghangat ke dalam pelukannya, dan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Pakaian kasual Tuan Muda Mei harus mirip dengan kapas murni, sangat lembut, jadi ketika tubuhnya menempel padanya, itu tidak hanya hangat, tetapi juga lembut. Tang San hanya merasa bahwa detak jantungnya secara bertahap semakin cepat, menggigit ujung lidahnya, menggunakan kesemutan lidahnya untuk membangunkan dirinya sedikit. Xiao Mei, ada hal lain yang mengganggumu. Apa? Tuan Muda Mei menutup matanya dan bersandar di dadanya. Tang San berkata, saya ingat bahwa ada harta langka di pelelangan, itu seharusnya diambil oleh Raja Iblis Merak. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Itu mungkin di rumah harta karun klan Iblis Merak Anda. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tuan Muda Mei membuka matanya lagi, menatapnya, dan berkata, apa yang kamu maksud? Apalagi yang bisa kamu lihat di perlombaan monster merak? Bahkan Tian Jiling telah diintegrasikan ke dalam buku semua hukum Tang San. Meskipun ras monster merak kaya, tidak ada banyak artefak. Tang San berkata, ini adalah darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna yang agung. Ketika harta ini dilelang di kota Keri, kekuatan Tang San masih sangat lemah, dan tidak mungkin mendapatkan harta ini pada saat itu. Itu diambil oleh Raja Iblis Merak Besar.
Darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna terkait dengan kemungkinan promosi dua klan Iblis Rusa besar, Iblis Rusa Badak dan Iblis Rusa Emas. Saya tidak tahu kemana darah itu pergi. Tapi menurut saya seharusnya dua pulsa ini tidak diberikan. Bagaimanapun, darah yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Rusa 7 warna bukanlah satu-satunya, tetapi tidak ada anggota klan dari dua ras utama yang dapat membangkitkan kekuatan yang sama dengannya.